Semuanya suruh kita kenalan, berdiri dulu dong. Berdiri dulu, oke. Berdiri dulu, 1, 2, 3 sampai 5 hitungan kita membentuk lingkaran. Membuat lingkaran sebelum saya kenalan, oke? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, bikin lingkaran. Lingkaran besar boleh, lingkaran kecil boleh. Oke, saya boleh di tengah-tengahnya. Oke, sip. Kita dulu apa-apa. Oke. Turunkan dulu. Ya teman-teman semuanya. Kakak mau tanya sebelum kakak kenalan dulu ya. Ya, kakak mau tanya sebelum. Sudah? Sudah? Yang halangan duduk. Yang sedang halangan duduk. Yang masih berdiri saya beri waktu 10 menit untuk menjalankan sholat duhur. 1, 2, 3, mulai. Kamu pakai, nggak mungkin kamu nggak hafal, nggak usah disentuh, dilihat aja. Iya. Silakan cari dan berdiri di sebelah kanan sepatumu. Cari dan berdiri di sebelah kanan sepatumu. Iya. Oke, di sini teman-teman semuanya, saya perkenalkan diri, nama saya Freddy Nur Rahmat atau dipanggil dengan Kak Freddy. Angkat tangan kanannya, sisakan telunjukmu. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sekarang tunjuk Kak Freddy. Di Kecamatan Ayah ancaman bencananya apa? Banjir. Angkat tangan, yang punya otak kiri angkat tangan kiri. Tepuk 1, tepuk 1. Kalau saya bilang Indonesia, pernah dengar tepuk Indonesia nggak? Enggak. Indonesia. Oke, berarti dia supporter badminton. Kayak gini ya. Indonesia. Indonesia. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuknya gitu. Oke? Tepuk 1. Paham? Paham? Tepuk 1. Sekarang perhatikan. Ini namanya siapa? Cindy ada di kanan, kamu ada di kiri. Tepuk 1. Tepuk 1. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Contoh gini teman-teman semuanya. Saya hitam, dia hijau. 1, 2, 3. Kalau saya hitam, hitam. Nah, yang hijau berusaha melepaskan. Paham? 1. Konsentrasi. 2, 3. Kakak dari Sempor, perjalanannya sangat jauh. Nggak kerasa kakak lapar. Ada lontong yang dibalut dengan pohon pisang yang berwarna hingga tahu. Dulu. Ternyata warnanya hijau. Hijau. Tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Apa suara kok? Kayak tepuk tangan semuanya. Kakak menghitung 1 sampai 5 udah pakai sepatu. 1. Ya kan sepatunya salah. 2. Ini sebagai SOP seorang penolong ya. Cacet pakai sepatunya ketika kita ada korban banjir, korban apa. Praisinya apa? Ditempel. Kamu bisa urut ya. Tempel setelah pra apa? Saat. Tempel saatnya dulu. Terus harus poin-poinnya apa? Kita dari kelas A, dari kelas B, itu maksudnya apa? Digolongkan dulu. Ngelemnya nggak usah dulu, nggak usah pakai semuanya, pojok sama pojok aja. Yo, itu pra. Namanya pengertiannya udah oke, terus pra bencana berarti sebelum ya? Sebelum itu ngapain saja, setelah itu ngapain? Saat bencana. Ini sudah cuma 3 poin toh, pasti.
api atau runtuhan batuan. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika ada bencana tsunami. Yang pertama, tsunami. Saat di pantai terasa guncangan gempa bumi, disusul air laut surut tiba-tiba, dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi atau mengikuti rute evakuasi yang sudah ditetapkan. Yang bertema tentang tanah longsor. Prabencana. Gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan dinding secara tiba-tiba dengan volume yang besar dan sekaligus. Bencana. Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Teman-teman semuanya, tadi kita kan belajar bencana. Terus ada, tadi yang dapat ini siapa? Ancaman. Ya, apa yang dimaksud ancaman? Bencana yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar, itu namanya adalah ancaman. Next, bencana. Nih, kalau kita ngomong bencana sering banget ya bencana, tapi kita nggak tahu bencana. Yang kedua adalah non-alam. Oke, alam dan non-alam. Bencana karena faktor alam. Kira-kira apa saja? Gempa bumi, terus gunung meletus, terus angin topan, terus sekali. Bencana non alam, bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Berarti non alam itu seringnya diakibatkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Terus bencana. Ini kira-kira panganan nopo ini? Kerentanan apa teman-teman? Kekurangan dan kelemahan yang bisa kita miliki sehingga kita mudah terkena bencana, itu namanya kerentanan. Pertama apa tadi? Ancaman. Kedua? Ketiga? Keempat? Kapasitas. Itu apa teman-teman? Kemampuan dan kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi bencana. Resiko, ancaman, bencana, kerentanan, terus apa lagi? Terus risiko. Apa risiko teman-teman? Ketika ada bencana pasti ada potensi kerugian. Jadi resiko kayak tadi rumahnya di pinggir kali, resikonya ya kena banjir. Resiko itu ada rumusnya. Terjadinya risiko bencana, rumusnya adalah R. Sama dengan R itu apa, A itu apa, KR itu apa, KP itu apa? Yuk, tadi udah sebut semua loh. A apa? R dulu, R. Resiko. Jangan lihat saja, lihat ke sana. A apa? A. Guys pinter. KR. Karen. Dibagi KP apa KP? Kapasitas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bumi bentuknya bulat, lempeng di kulit bumi. Jika lempeng rumahku, terus berlindung bertahan sambil berpegangan. Bagaimana sekolah ini bisa aman? Tadi paling tidak mengenal tadi B K R K apa? Bahaya. K-nya BK. K-nya kerentanan, resiko dan kapasitas. Dengan sebuah distrik di daerah mana? Ruangan dekat sebuah distrik Pak Adi. Ruang kantor. Yang tahu bencana di sekolah sini apa saja berapa persen? Ada separuh? Ada 3/4-nya? Nah, ini aman nggak? Kenapa nggak aman? Keluhnya, apapun yang terjadi jangan terlepas ya. Kalau tepuk tangan nggak apa-apa. Siap? Yo, arisannya nanti. Ini adalah tim siaga bencana, harus solid kanan dan kirinya. Kedua tangan naikkan. Paham? Kedua tangan turunkan. Kedua tangan naikkan. Kedua tangan turunkan. Tangan kiri naik.
Iya, masih banyak yang egois. Ini belum satu tim. Ayo, tangan kiri naik. Tangan kirimu naik, berarti naik semua. Kan kamu satu tim, betul? Kedua tangan turunkan, kedua tangan naikkan. Tangan kanan turun. Siapa sing nahan? Ayo. Ini kalau ada tempelan ini banyak yang dihukum nih. Berarti kedua tangan naikkan. Gak apa-apa deh, kasih bocoran Pak gurunya boleh deh. Kedua tangan turunkan, kedua tangan naikkan. Jangan sampai dilepaskan, paham? Clue yang kedua, harus ada seorang leader atau pemimpin. Clue yang ketiga, tidak menyiksa badan. Permainannya adalah saya beri waktu selama 30 detik. Adik-adik semuanya menghadap kakak, paham? Paham. Instruksinya sekarang harus membelakangi kakak. Jadi kamu menghadap ke sana. Paham? Clue yang terakhir. Harusnya kamu bisa. Hai. Clue yang terakhir ada kaitannya dengan permainan saya awal tadi. Ya kayak gini. Ada kaitannya. Wih, delok go. Nah, gitu. Yo, Terus. Iya. Oke. Dalam. Oke, yo. Jangan lari. Gak usah lari. Sudah? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Kak Freddy naik sepeda dengan cepat. Sepeda dengan cepat berarti berapa? 2. Karena Kak Freddy nabrak, udah naik sepeda sama naik becak. Ayo. Ini kurang. Berarti harus berapa? 5. Becak tambah sepeda. 5. Ini kurang. Cukup. 5 cukup. Ini berapa? Tangannya diangkat ke atas semua, nggak usah gandengan. Tangan kanan aja. Sisakan telunjukmu lebih tinggi, semakin tinggi. Sekarang tunjuk pemimpinmu, ngaco. Nah, sudah. Sekarang pemimpin hadap ke sini. Kita permainan PR yuk. Pemimpin depan kakak semua, pemimpin. Set. Yo, pemimpin. Up. Geser patah. Yo, semua anggota mencari pemimpinnya, bos. Ya baris, Lik. Oke, sudah. Saya akan cek kejujuran. Ya, perhatikan. Ini namanya adalah permainan pensil ajaib. Ya, siap. Tangan kanan ke atas, sisakan telunjuknya. Yang depan tangan kiri dibuka dengan lebar. Yang depan. Ya, oke. Yang belakang tangannya tempelkan ke punggung. Set semua, punggungnya teman. Nah, aja punggungnya dewek. Kamu ke tangan. Set. Paham? Ini. Nah. Paham? Jadikan media badanmu menjadi media gambar, oke? Jadikan media tanganmu menjadi media gambar. Paham? Permainannya adalah pensil ajaib dan tes kejujuran, oke? Oke? Yang belakang sendiri ke kakak. Sini. Kita mulai. 1, nanti dulu mbak. Nanti dulu. 2. Perhatikan, tanpa suara. Kakak kasih clue. Kalau yang belakang bergerak, yang depan harus bergerak. Berarti bergerak bareng. 1, 2, mulai.
Pembentukan sekolah satuan pendidikan aman bencana. Saya pernah